Ya, jadwalnya ya. menjelang KTT-nya ya, yang G20. Jadi seperti yang tadi sempat aku ceritakan juga, sebenarnya ada beberapa kesempatan untuk teman-teman untuk bisa involve langsung, itu ya. Ada forum-forum diskusi, webinar, ada pameran, terus ada lomba-lomba juga sebenarnya yang bisa diikuti. Dan teman-teman cukup update aja, terus simak gitu ya kegiatan G20, bisa cek di akun Instagram Indonesia.G20 ini gitu ya, atau visit juga other websites. Oke, terima kasih Najwa, semoga sudah terjawab. Selanjutnya lanjut lagi ini untuk Maudi sekalian ya Patrian. Ini untuk Maudi lagi dari Safira Marsyas. Pertanyaannya Maudi, rangkaian G20 ini udah mulai diadakan dari kapan dan akan selesai kapan nanti? Hmm. Jadi rangkaian kegiatannya itu sudah berjalan dari akhir tahun 2021 gitu ya. Jadi berbagai pertemuan working group, engagement group sudah berlangsung, tapi nanti akan ada puncaknya KTT G20 atau G20 Summit. Nah, itu November 2022 gitu, dan itu akan dihadiri oleh lots of world leaders, and it's going to be the peak. Oke, akan awesome sekali. Jadi Safira udah dijawab ya sama Modi bahwa sudah dilaksanakan dari sekitar Desember 2021 betul sampai nanti November 2022 yang akan menjadi puncak acara presidensi G20 di Bali ya. Yes. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya kita akan ke Patrian. Patrian, ini ada pertanyaan dari Alodi Kid. Pertanyaannya, Patrian, gimana bisa sih Indonesia mengundang Ukraina padahal kan Ukraina bukan anggota G20? Apa karena hanya tekanan Amerika dan Australia? Tadi sebagian sedikit udah dijawab soal Ukraina, tapi mungkin lanjutannya bisa dijawab juga. Patrian, silakan. Sebenarnya setiap presiden G20 mempunyai hak untuk mengundang yang dinamakan invited guest. Jadi di KTT itu ada sekelompok negara atau organisasi internasional yang dapat diundang. Jadi anggota G20 itu meskipun terdiri atas 20 anggota, di mana 19 adalah negara dan satu adalah Uni Eropa. Tapi dalam pertemuan KTT G20 kadang-kadang dihadiri lebih dari 38 sampai 40 negara. Nah, dalam presidensi Indonesia, kita mengundang kita ingin G20 itu jangan cuman kongko-kongko the rich man's club, tapi kita ingin bersifat inklusif. Kita ingin jangan cuma negara kaya juga. Contohnya nih ya Hanum, kalau kita bicara mengenai climate change, yang paling terkena tuh siapa sih? Ini small island countries, negara-negara di Pasifik, di Karibia. Tapi mereka nggak pernah diajak diskusi selama ini gitu di G20. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia nih, teman-teman, sahabat kayak kita punya 17.000 plus island, kita hilang satu pulau kelelep laut, kita masih banyak. Tapi kalau negara seperti Pasifik, dia benar-benar akan terdampak dengan climate change. Oleh karena itu, kita undang tuh Fiji mewakili Pacific Island Forum. Kita undang tuh Suriname mewakili CARICOM, Caribbean Communities. Kita undang Kamboja mewakili sebagai ketua ASEAN tahun ini. Kita undang juga Uni Emirat Arab, Singapura. Kita undang Senegal mewakili African Union. Jadi kita sebagai presidensi berhak. Oleh karena itu kita juga mengundang Ukraina. Setiap presidensi dia tentunya akan mengundang negara-negara yang menurut dia ada kepentingan. Jadi itu bukan karena tekanan, tapi itu hak presiden untuk dapat mengundang siapa saja yang dia anggap pantas berkontribusi dalam pembahasan di G20. Dalam kaitan ini Ukraina tentunya akan dapat berkontribusi dong, karena dia bisa menerangkan apa yang terjadi dan apa dampaknya. Karena Ukraina juga adalah pengekspor gandum yang besar loh, dia juga fertilizer, potas dan semacamnya. Jadi ini merupakan part of the solution. Kita ngundang contohnya IDB, Islamic Development Bank, kita ngundang World Bank, IMF dan semacamnya. Karena IDB juga bisa membahas isu situasi keuangan di Timur Tengah. UAE juga kita undang karena merupakan negara yang dapat memberikan masukan gimana sih situasi di Timur Tengah. So when we invite someone, because it has a meaning, it has a contribution to play. As simple as that. Oke, jadi bukan karena tekanan atau apapun itu. Oh jauh, ya? Indonesia terlalu besar Hanum untuk ditekan-tekan oleh orang-orang Hanum. Jangan lupa teman-teman, sahabat kayak lu, sahabat di sini semuanya, never forget teman-teman bahwa Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah negara the biggest, largest third democracy in the world. We have the largest Muslim population. Kita memiliki semua sumber daya alam. Saya terus terang Hanum seringkali
mau ditahu lah, saya bolak-balik ngomong soal ini, bahwa jangan pernah lupa untuk bangga menjadi orang Indonesia. Because we are much better than sometimes what we think about. So, I'm just making it quite simply bahwasanya, bangga bahwa kita adalah negara besar. As simple as that. Oke, jadi sudah terjawab tadi ya, Alodikit, dan FYI teman-teman, benar sekali tadi yang dibicarakan sama Patrian bahwa gandum kita itu dikirim dari Ukraina, karena di tanah kita susah banget numbuhnya. Jadi bagaimana ketergantungan kita punya banyak sekali hubungan dengan negara-negara yang sekarang juga dalam situasi geopolitik. So, tidak ada tekanan atau apapun itu, ingat, banggalah jadi orang Indonesia karena kita negara yang kuat sekali. Terima kasih Patrian. Pertanyaan selanjutnya, oh, ini ternyata sepertinya masih nyambung ke Patrian karena tadi kita juga bicara tentang sustainable and juga livable planet. Nah, ini dari Onyoura_Lies, bicara tentang sustainable and livable planet sebagai salah satu priority theme di G20, apakah benar-benar bisa merespons krisis iklim yang butuh transisi dan juga perubahan sistemik yang cepat dan masif? Justru kita sekarang mendorong, tentunya ada yang namanya working group, ministerial meeting on environment and energy juga. Nah, kita kawinkan juga link antara energy dengan environment. Makanya prioritas yang tadi mau disampaikan, 3 prioritas kita adalah energy transition. Kita ingin transisi ke energy yang renewable energy. Dan ini kita hanya laksanakan bukan hanya omong doang gitu loh. Contohnya nih, kita nanam hutan mangrove, bakau kita paling besar. Jangan lupa, when we address climate change, itu bukan cuma isu adaptasi, tapi mitigasi juga, isu resources, dan semacamnya. Nah, kaitan dengan ini, ini kaitan dengan apa yang mau dibilang, apa sih yang bisa dibantu, apa sih yang bisa dilaksanakan oleh kaum milenial ya. Saya ambil contoh sederhana, dalam G20 ini kita showcasing juga. Kita ada side event, showcasing, ada lebih dari 200 side event. Kita tunjukkan apa sih keberhasilan kita. Saya ingin cerita, simple aja. Ada seorang pemuda namanya Zaki. Zaki ini dia adalah dari Society of Renewable Energy Youth. Dan sebagai youth itu, dia mengkampanyekan penggunaan solar panel di berbagai kampus-kampus di Indonesia. So he has a chapter in several campus, dan dia create solar panel. It looks like simple, tapi kan multiplier effect. Dan ini kita showcasing pada waktu pertemuan G20. Kita nggak bicara cuma penggunaan energi dalam bentuk 20 million atau billion dollars, tapi small thing becomes a multipliers and becomes things that are really matters. Jadi kembali lagi untuk menjawab pertanyaan itu, kita bukan cuma omdo, kita juga laksanakan, dan youth kita berperan. And I'm proud to say that he has made a lot of differences. Nah, jadi kita selain pushy juga kita mendorong teman-teman ini, terutama milenial, anak-anak muda atau siapapun memang berkarya untuk bisa bicara tentang sustainable ataupun keberlangsungan lingkungan dan juga perubahan iklim yang khususnya ada di Indonesia, mungkin juga akan berkontribusi besar untuk dunia. Terima kasih Patrian. Pertanyaan selanjutnya, balik lagi ke soal milenial. Ini pertanyaannya dari Siska.wdyn, Widin mungkin, underscore. Pertanyaannya untuk Modi. Mungkin ini mengulang lagi, tadi Modi udah sempat bicara tentang ini. Aku mau nanya dong, gimana caranya milenial itu bisa kontribusi dalam semua kegiatan G20? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, di-share lagi ya. Kontribusi yang utama, yang tadi aku bilang, I think reading, staying updated, staying curious, rasa ingin tahu itu penting, karena hanya dengan kita tahu, dari situlah kita akhirnya bisa benar-benar mengambil langkah dan tindakan-tindakan ya, untuk solving issues gitu. Terus yang kedua, memang ada banyak kesempatan-kesempatan, mau itu forum-forum informal, discussion, lomba, webinar, talk show yang memang dijalankan oleh masing-masing working group, dan itu bisa dicek di Instagram Indonesia.G20. Dan kedepannya juga harapannya sih sebenarnya setelah G20 ini, G20 the discussions can go beyond this year gitu, dan memang bisa ditindaklanjuti ke depannya. Dan yang seru sebenarnya juga satu contoh aja, forum Y20 itu juga sempat misalnya come up with 6 steps gitu ya,
when it comes to climate change. Apa sih hal-hal yang benar-benar kita bisa lakukan as an individual person gitu. Dan itu tadi aku share juga to the press, to the public gitu ya. Ada the 3R, ada berpartisipasi dalam menanam pohon, etc. Solar panel, supporting that. Jadi kalau kita kalau kita update cukup detail, sebenarnya akan ada banyak tactical insights juga yang bisa kita dapatkan dari diskusi-diskusi yang dilakukan. Oke, Saya boleh nambah semoga ya, teman-teman. Hanum. Silakan Pak. Boleh Pak. Oke, saya hanya mau nambahkan dengan satu quotation, namanya Janis quotation. Not Boleh. knowing, not laughing. Tak kenal maka tak sayang. Bukankah itu, Oh. Maudi? Bahasa Inggrisnya not knowing, not laughing. Not knowing, It's a Janis quotation, by the way. Quote-nya Patrian sendiri. Yes. Oke, teman-teman. Jadi bahkan dulu rasa keingintahuannya dari dalam diri untuk mengenal lebih banyak lagi. Teman-teman punya purpose apa untuk merubah, untuk menjadi agent of change demi memajukan Indonesia di mata dunia. Mungkin ini salah satu timing yang tepat, teman-teman. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Jadi ayo segera dipanaskan mesinnya supaya lebih kepo lagi dan lebih ingin tahu supaya kita bisa maju bareng-bareng ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Munbo Moro. Gimana Bunda Budi dapat mengikuti G20 dan apa yang kita dapat dari G20? Tadi udah dijelasin kayaknya sama Maudi ya. Pertanyaan lainnya juga ini dari Tasa, negara mana aja yang diundang dalam G20 selain anggota? Tadi juga udah dijelasin sama Patrian. Banyak sekali ini pertanyaan, teman-teman. Terima kasih untuk excitement-nya ya. Udah mengirim banyak sekali pertanyaan ke chat kita pada malam hari ini. Ini selanjutnya dari @niso414. Apa saja sih kontribusi nyata dari G20 terhadap daerah pelosok di Indonesia? Apakah ada perubahan yang signifikan? Lalu gimana dengan para pemudanya? Mungkin kita ke Patrian terlebih dahulu, nanti Maudi bisa menambahkan. Silakan Patrian. Banyak ya, kita makanya terus terang mengikut sertakan berbagai kota pemda, dan di samping U20 juga ada namanya Urban 20. Urban 20 itu kumpul-kumpul kota-kota di dunia. Dalam hal ini diwakili oleh Jakarta dan Jawa Barat, DKI Jakarta ya. Nah, tapi kota-kota pertemuan G20 itu yang jumlahnya 438 pertemuan selama setahun, ini banyak sekali. Sebagai contoh, pas waktu di Turki cuma 70 pertemuan. Nah, kita ngadakan di 24 kota. Nah, sampai diadakan di daerah-daerah juga, sampai Likupang, Manokwari. Kemarin U20 mengadakan, bukan kemarin, akan diadakan beberapa hari lagi di Manokwari, sebagai contoh. Nah, ini pemuda-pemuda juga diikutkan dalam banyak hal. Di Bali atau Labuan Bajo, mereka diikutkan dalam kaitan dengan acara culturalnya. Kita juga akan menggunakan berbagai kesempatan. Contohnya nanti bulan September, untuk teman-teman supaya ketahui juga, akan ada yang namanya Ruatan Bumi, which is Culture 20. Jadi kebudayaan kita akan kumpulkan berbagai musisi, artis-artis di Borobudur. Kita akan bumi itu diruat lah basically. Kita ingin dunia sebagai damai. Jadi bukan cuma substance, bukan cuma isu-isu berat seperti isu politik, ekonomi dan budaya dan yang lain-lain, tapi juga isu-isu yang people to people interaction, isu-isu konkret yang tadi saya bilang. Nah, di sini yang kira-kira di mana pemuda-pemuda di daerah bisa ikut sertakan tuh, bukan hanya dalam kegiatannya aja, bukan hanya meetingnya saja. By the way, banyak juga loh yang namanya side event itu yang tadi mau dibilang juga, yang bisa diikut sertakan atau semua bisa ikut serta dalam pembahasan. Dan ini biasanya di engagement group tadi. Mungkin itu aja. Oke. Maudi, boleh ditambahkan karena ini ada kaitannya dengan impact ke pemuda-pemudi terkait dengan movement. Senang sekali waktu sempat diskusi dengan teman-teman Y20, salah satu hal yang sangat diprioritaskan adalah keberagaman dan inklusivitas gitu ya. Jadi seperti yang tadi Pak Trian ceritakan juga, dari penempatan gitu ya, lokasi working group discussions dan lainnya itu juga dipikirin gitu, gimana caranya tidak hanya di ibu kota yang besar saja, tapi juga bisa mengajak keterlibatan anak-anak muda yang di daerah gitu. Dan itu benar-benar dibahas dan bukan cuman itu, tapi juga kelompok-kelompok marginalized gitu ya, mau itu kelompok difabel, etc. gitu, juga diberikan ruang dan platform yang lebih gitu, agar bisa ikutan dalam diskusi-diskusi ini. Jadi dari elemen itu sih, aku juga
begitu diskusi sangat-sangat terinspirasi ya dengan effort-effort yang seperti itu. Terus itu di luar dari dampak ekonomi yang pastinya mungkin terasa di kota-kota tersebut gitu dengan adanya acara-acara seperti itu untuk small businesses yang mungkin di sekitar area tersebut dari sisi tourism dan sebagainya. Jadi dampak ekonominya pun tentu ada gitu. Oke, impactful sekali. Jadi teman-teman yang di daerah remote begitu, remote area ataupun teman-teman yang ada tadi ada yang tanya, apakah akan ke Kalimantan Barat juga? Semuanya pasti nanti akan tersentuh juga ya, Modi dan juga Patrian. Oke, Ya. baik. Well, ada yang bilang, I'm so excited for that. Well, we are. Oh, kita juga semuanya sama excitednya teman-teman. Kita akan menunggu terobosan apa lagi yang akan dilakukan oleh Kemlu dan juga Indonesia G20 ini teman-teman di presidensi G20 khususnya. Karena sangat bangga sekali, ini momentum puluhan tahun sekali teman-teman. So, mari kita dorong sama-sama, tadi saya istilahnya nyalakan mesinnya, bakar semangatnya, karena kalau nggak ada support dari kita-kita nih, sama aja bohong, nggak bakal jalan semuanya. Well, sebagai closing statement, mungkin saya ingin meminta sepatah dua patah kata untuk menutup sesi kita pada malam hari ini, dari Pak Trian terlebih dahulu, silakan Pak. Wow, apa ya closing statement? Closing statement saya sederhana. Don't forget that ini bukan gawaian Kemlu, bukan pekerjaan pemerintah, tapi ini adalah presidensi G20 ini adalah milik kita bersama. Jadi saya harapkan tentunya keikutsertaan semuanya mensukseskan, mendukung, sebarkan berita-berita baik, sebarkan keberhasilan-keberhasilan kita dalam berbagai sektor, yang saya bilang tadi showcasing. Mungkin waktunya kita untuk menunjukkan ke dunia, netizen-netizen, teman-teman semua, bahwa Indonesia adalah suatu negara yang besar, negara yang memiliki banyak kelebihan-kelebihan, tentunya kelebihan dari milenial-milenial tersebut. Dan tentunya terakhir mungkin Hanum, jangan lupa follow @dtdjani. dtjani. Is it right? Ya. Yeah. I think we are like, satu hal yang saya lupa untuk tadi yang tanya mengenai sustainable development ya. Kita tunjukkan dengan bukti konkret pada waktu kita mengadakan pertemuan pertama G20 pada bulan Desember tahun 2021, kita gunakan mobil-mobil elektrik. Nanti pas waktu KTT, kita akan menggunakan mobil elektrik, kita akan menggunakan bus elektrik. Di Bali, kita akan menunjukkan kepada dunia, look, we care about the environment, we care about the world, we want to find solution, and we need all of you to be with us together, including our millennials. We need your help, to be frank, karena millennials ini yang akan menjadi, ini mungkin klise ya, Modi ya, Hanum ya, kayaknya saya, but I do believe it, that the next Indonesia will be lead by all those smart millennials. And that's why we're pushing for digital literacy in Indonesia, in G20. Thank you. Terima kasih. Aku jadi merasa tersemangati juga Pak, harus bisa lebih mengembangkan lagi digital literacy, karena mungkin kalau yang selama ini kerjaannya tentang digital cuma sosmedan doang teman-teman, bersosial bisa lebih dari itu. Please do, ayo isi kepala kita dengan banyak hal-hal baru, termasuk salah satunya adalah bicara ataupun mengerti lebih banyak tentang G20 ini. Well, Modi, silakan. Baik. Mirip sama Pak Trian juga, ingin mengajak teman-teman untuk terlibat dan peduli gitu. Karena memang isu-isu yang dibahas di G20 presidency ini adalah isu-isu yang membutuhkan collective action atau aksi kolektif, atau juga behavioral change gitu ya. Jadi perubahan behavior yang cukup besar gitu. Jadi walaupun terkesan isu-isu ini sangat-sangat makro, tapi sebenarnya turunannya ada banyak hal-hal mikro yang kita bisa lakukan setiap harinya sebagai anak muda maupun sebagai masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi mungkin itu aja, pengen mendorong teman-teman update terus. Nanti juga ikutin update-nya. Semoga segera kita akan membuat konten-konten di YouTube dan di sosmed yang pastinya akan lebih asik. Hey, thank you Modi. Terima kasih Patrian. Thank you. Teman-teman jangan lupa di-follow tadi Instagramnya Patrian di @apa Pak? @dtjani. Diandra Sajani, dtjani. Jadi selain ngelihat update-nya Maudi sebagai tim jubir, bisa tahu juga kesibukannya Patrian gitu ya, untuk melihat
sejauh mana sih progres kita terkait dengan presidensi G20 ini. Nah, karena tadi Patrian udah ngasih quote, Maudi juga udah ngasih quote, saya juga mau ngasih quote. Ini ada sebuah quote bagus sekali dari Pablo Picasso yang bilang bahwa youth has no age. Jadi usia berapapun teman-teman, mau gimana pun caranya, kapanpun mulainya, everything is possible kalau semangatnya untuk memajukan Indonesia. Setuju Patrian dan juga Maudi? Setuju. I can only respond by saying this. Apa tuh? Ini ya? Ah, For you, Hanum. caranya. Kamsahamnida. Oke, well, terima kasih banyak Patrian, terima kasih banyak Maudi atas serunya pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita nanti bisa bertemu November 2022 di Bali, naik mobil listrik bersama untuk melihat pencapaian Indonesia nanti di event KTT G20 bulan November nanti. Well, terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir di live Instagram malam hari ini. Teman-teman, semoga setelah close live ini langsung keponya lebih tinggi lagi untuk tahu lebih banyak terkait dengan presidensi G20. Kalau begitu saya Aziza Hanum mohon pamit undur diri bersama para narasumber saya yang luar biasa, Patrian dan juga Maudi. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you, Hanum. Thank you, Modi. Terima kasih teman-teman semua. Bye bye.